Kalau kita perhatikan di tengah bencana pandemi COVID-19, ada sesuatu yang membuat kita merasa ada harapan, merasa ada sesuatu yang baik yang sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apa itu? Banyaknya orang yang berlomba-lomba berbuat baik. Nah, ini yang menimbulkan harapan bahwa apapun yang terjadi, kita adalah satu bangsa, kita bersama-sama, kita saling membantu, bergotong royong. Itu pula yang terjadi dalam gerakan patungan untuk berbagi THR. Nah, ini tentu pertanyaannya adalah gerakan apa ini? Siapa saja yang terlibat? Dan bagaimana mereka melakukan kebaikan? Hari ini saya akan bercerita tentang gerakan patungan untuk berbagi THR yang dilakukan secara kolaborasi antara 3 perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital karena mereka memang berbasis teknologi digital dan komunitas serta organisasi kepemudaan yang ikut bergotong royong untuk membantu sesama. Sudah penasaran? Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu video berikut ini. Itu tadi sekilas cuplikan apa yang terjadi di masyarakat kita akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sedih aja tidak cukup, ayo kita berbuat baik. Nah, inilah cerita hari ini, yaitu cerita tentang bagaimana orang-orang berlomba-lomba bersama-sama bergotong royong untuk berbuat baik. Salah satu komunitas yang juga ikut dalam gerakan patungan untuk berbagi THR adalah komunitas Gus Durian Peduli. Nah, untuk itu saya akan mengundang langsung Anita Wahid. Iya, apa kabar Anita? Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Itu yang penting. Ya, kita tahu persis bahwa komunitas Gus Durian Peduli ini kan sudah lama ya melakukan kegiatan kebaikan. Bukan karena ada COVID-19 ini aja. Bukan. Tapi sudah lama dan tentu orang bertanya-tanya, mungkin sebagian orang udah pernah mendengar. Saya nggak tahu persis namanya komunitas Gus Durian atau komunitas Gus Durian Peduli atau Gus Durian Peduli saja. Nah, tapi jelaskan soal komunitas Gus Durian ini. Di jaringan Gus Durian ini sudah terbentuk cukup lama dan punya lebih dari 120 komunitas di dalamnya, belum termasuk individu-individu. Nah, kemudian salah satu bagian dari yang dilakukan oleh jaringan Gus Durian adalah membentuk Gus Durian Peduli. Yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan hal-hal yang timbul akibat misalnya bencana alam dan bencana kesehatan. Berbagai macam hal-hal yang memang mewajibkan kita untuk segera turun tangan karena ada kelompok-kelompok yang butuh bantuan secara mendesak. Nah, ini apa aja kegiatannya nih? Jadi selama ini memang kami sudah melakukan bantuan-bantuan untuk misalnya daerah-daerah yang terkena gempa, banjir. Untuk misalnya wilayah NTB yang kemarin terkena gempa yang cukup besar, itu bahkan jaringan Gus Durian Peduli membangun rumah-rumah sementara gitu ya untuk para orang-orang korban bencana. Jadi memang karena jaringannya sendiri sudah sangat kuat di akar rumput dan di berbagai negara bahkan kota bahkan negara, jadinya memang jauh lebih mudah buat kami untuk mempergunakan jaringan itu untuk kerja langsung ke bawah. Sudah terutama, sampai negara? Iya. Gitu. Termasuk yang untuk COVID ini. Gitu. Untuk yang COVID ini sendiri kami memiliki 66 posko di 66 kota dan 1 di Kuala Lumpur.
Ini relawannya adalah yang berasal dari tadi ya, Gus Durian tadi ya. Tapi kemudian berubah jadi Gus Durian Peduli kalau ada kebencanaan, ada masalah di mana ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, betul. Nah, kalau di COVID-19 ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian Peduli? Kan pandemik ini menyerang semuanya ya, kita semua terkena dampak. Tetapi ada kelompok orang-orang yang terkenanya jauh lebih keras gitu, jauh lebih parah. Terutama mereka selain yang sudah miskin sebelumnya, yaitu adalah orang-orang yang mereka sangat bergantung pada pendapatan harian gitu, pekerjaannya harian. Akhirnya waktu itu jaringan Gus Durian memutuskan, ayo kita luncurkan gerakan saling jaga. Saling jaga. Saling jaga waktu itu, gitu. Terus kemudian kita mempergunakan berbagai macam sosial media dan juga platform-platform penggalangan dana di sosial media untuk mulai mengumpulkan dana. Cukup banyak, akhirnya waktu itu target awal kami hanya 2M, tapi terus kemudian 2M tercapai, kemudian kami naikin lagi targetnya dan seterusnya. Dan ternyata itu juga membantu membukakan pintu kepada berbagai macam pihak lain yang juga menggalang dana, jadi tapi banyak nggak yang punya tergerak ya. Iya gitu, tapi mereka tidak punya infrastruktur untuk penyaluran dananya. Betul, gitu. ini betul sekali. Jadi banyak sekali orang yang ingin berbuat baik, menggalang dana, habis itu bingung sendiri. Bisa bingung, ini dikemanain uangnya terus, gitu. Itu disalurkan sebagai akhirnya juga banyak yang nitip ke Gus Durian Peduli ini. Bentuknya apa itu kalau nitip itu? Dan kami belikan paket-paket sembako yang sebenarnya itu adalah untuk kebutuhan satu keluarga berisi 4 orang untuk 1 bulan. Wah, cukup lama gitu. itu. Dan juga paket kesehatan, misalnya sabun mandi, disinfektan, masker bisa dicuci ulang, yang seperti itu. Tetapi kan kemudian dengan ada berbagai macam perkembangan, ada PSBB dan segala macam, kami melihat bahwa ternyata ada kelompok lain yang juga terdampak dan sama parahnya. Apa misalnya? Misalnya adalah orang-orang yang di Jakarta tidak bisa bekerja gitu, tapi juga nggak bisa mudik, padahal keluarganya ada di kampung. Terus kemudian orang-orang yang bekerja di Jakarta sebagai pekerja harian, tetapi KTP-nya bukan Jakarta sehingga tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah gitu. Itu juga nggak hanya di Jakarta ya, di kota-kota lain yang besar itu banyak yang seperti itu juga gitu. Jadi tukang sampah misalnya banyak sekali di antara mereka yang bukan pemilik warga kota tertentu gitu ya, tapi mereka tinggalnya di luar dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Ini justru orang-orang yang sekarang jadi makin banyak jumlahnya yang range-nya yang perlu dibantu. Nah, yang menarik juga termasuk gerakan patungan untuk berbagi THR. Ini kan diinisiasi oleh 3 perusahaan yang cukup besar yang selama ini berbasis teknologi digital yang mau melakukan kebaikan dan merasa bahwa berkolaborasi dengan Gus Durian Peduli adalah salah satu cara agar tujuannya tercapai, yaitu menyalurkan sembako kepada mereka yang membutuhkan. Bisa cerita sedikit bagaimana terjadi kolaborasi antara teman-teman ya, di situ ada OVO, Tokopedia dan Grab bersama komunitas Gus Durian Peduli ini. Sebelumnya memang sudah ada beberapa perusahaan yang menitipkan paket-paket sembako kepada kami, seperti PT Sido Muncul melalui Media Group misalnya menitipkan 4.000 paket sembako. Beberapa perusahaan lain juga begitu gitu, dan memang itu dibuka gitu ya kepada publik sehingga orang-orang bisa melihat. Begitu mendengar kabar ini bahwa akan ada penyaluran bantuan dari 3 raksasa startup ini gitu, kami dengan senang hati langsung menyambut gitu dan segera mempersiapkan diri. Waktu itu memang saya rasa Bang Andi juga salah satu inisiatornya ya gitu, yang melakukan ini juga, dan kemudian kita mulai membahas mengenai apa yang mesti dilakukan. Akhirnya disepakati bahwa memang yang perlu Gus Durian lakukan justru mencari pesantren gitu sebagai target penyaluran bantuan ini. Karena biar gimana pun memang ada pesantren-pesantren yang tidak bisa memulangkan anak-anaknya. Entah karena memang anak-anaknya ini orang tuanya sangat jauh sehingga sudah tidak bisa mungkin dikirimkan untuk pulang, atau kondisi orang tuanya juga tidak memungkinkan untuk menghandle anaknya, atau memang tidak punya orang tua. Nah, tapi di satu sisi kan pernah juga atau masih ya Gus Durian ini juga peduli pada panti asuhan, kemudian pesantren, dan belakangan saya lihat pada masyarakat memang terdampak ya, kaum duafa yang terdampak. Nanti cerita ya, terutama pertanyaan ini. Oke, kita percaya pada teman-teman Gus Durian, tapi apakah penyalurannya itu bisa tepat sasaran? Nah, bagaimana kemudian teman-teman Gus Durian memverifikasi? Karena yang sekarang jadi isu, ini antara kementerian, antara
pemerintah daerah adalah tumpang tindih. Iya. Dan bahkan ada orang yang menerima sembako padahal orang itu adalah presiden direktur dari sebuah perusahaan yang besar banget. Tapi dia kaget, loh kok aku dapat sembako. Jadi datanya kacau. Nah, bagaimana teman-teman Gus Durian memilih agar saluran sembako ini memang jatuh pada orang yang tepat ya. Kita akan rehat jenak, ikuti terus Kick Andy. Mungkin ini efek dari banyak dilepaskannya napi gitu. Kalau sekarang dari perspektif Gus Durian peduli, ya, apa manfaat yang dirasakan melalui gerakan patungan untuk berbagi ini? Jadi sebenarnya kami melakukan ini untuk juga menjadi penyaluran kami gitu, untuk memastikan bahwa tidak hanya antara kami dengan orang-orang yang membutuhkan saja yang memiliki rasa kemanusiaan, tetapi juga memastikan bahwa orang-orang lain yang biasanya nggak berurusan dengan hal ini pun juga tergerak dan mau bangkit rasa kemanusiaannya untuk saling berkontribusi gitu. Dan memang hashtag yang kami pilih itu saling jaga, itu nggak cuma sekedar memang kita saling jaga dengan orang terdekat, tapi dengan semua anggota masyarakat. Nggak semua komunitas, nggak semua lembaga, nggak semua orang, nggak semua organisasi mau menjalankan ini. Karena pertama, ini kan berisiko juga, karena anak-anak kan harus tetap turun di jalan misalnya untuk verifikasi. Juga penyalurannya walaupun nanti menggunakan beberapa cara supaya tetap aman gitu yang dilakukan. Tapi ini kan tetap menguras energi, menguras waktu, ya, menguras pikiran. Betul. Nah ini kan nggak semua orang mau. Nah kenapa saya tanyakan kenapa teman-teman Gus Durian peduli mau gitu ya? Itu dia sebenarnya. Terus terang kami punya lebih dari 1.000 relawan saat ini untuk COVID ya gitu. Dan buat kami ya kami nggak mungkin bisa melakukan ini tanpa mereka. Justru semua kerja keras itu adanya di lapangan. Mereka yang melakukan verifikasi, mereka yang memastikan data misalnya dari setiap RT yang mereka kumpulkan itu mereka cek benar-benar, datengin rumah-rumahnya. Ini yang penting ini. Beneran gak sih ini orangnya membutuhkan? Beneran gak sih ini ternyata bapaknya pergi ke kerjanya di luar kota? Beneran gak sih ini janda? Beneran ya? Itu benar-benar dicek gitu. Begitu dicek, maka yang memang sudah terverifikasi itu kemudian dikirimi paket bantuan sembako, paket sembako. Iya. Pengirimannya pun menggunakan pengiriman melalui ojek online. Kenapa kami memilih itu adalah supaya para pengemudi ojek ini juga mendapatkan manfaat dari program ini. Nah, ini gitu. membangun ekosistem tadi membangun ya. ekosistem. Menolong orang tapi sekaligus menolong mereka yang memberdayakan ojek. diri gitu ya. Dan kami memastikan pengiriman ini juga salah satunya adalah untuk supaya tidak ada berkerumun orang. Gitu. Jadi jangan sampai orang geruduk minta-minta bantuan, teriak-teriak terus akhirnya penularan malah justru terjadi gitu. Jadi kami memastikan itu tidak terjadi dengan cara dikirimkan langsung ke rumah-rumahnya. Untuk beberapa daerah gitu yang memang tidak ada ojek online ya kami mempergunakan tenaga relawan untuk mengantarkan langsung. Jadi relawan ada juga yang langsung ke rumah-rumah ini gitu. Nah, dari pengalaman teman-teman di lapangan, apa tantangan yang paling berat yang dihadapi dalam menjalankan program bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak, baik terdampak kesehatannya maupun terdampak secara ekonomi? Yang paling berat sih sebenarnya kalau misalnya mendapati wilayah-wilayah yang medannya memang berat gitu, medan fisiknya itu berat. Untuk masuk ke kampung-kampung itu membutuhkan jarak dan yang cukup jauh gitu, dan kendaraannya juga berarti nggak bisa naik motor misalnya, atau membutuhkan ngelewatin jalan yang hancur, itu cukup berat di situ. Kemudian yang kedua adalah kecurigaan orang. Oh, ada yang curiganya ada, apa ini? gitu. Curiga mau ngapain gitu kan? Orang asing misalnya. Tapi rata-rata sebenarnya nggak terlalu asing, walaupun mungkin bukan satu kampung tapi masih satu kota gitu ya, atau satu desa, satu kelurahan. Jadi biasanya nggak sebegitu dicurigai ini, tetapi ada niatan-niatan tertentu gitu misalnya. Mungkin ini efek dari banyak dilepaskannya napi gitu, sehingga banyak orang saling curiga. Tapi di luar itu ya memang yang berat itu menjaga stamina ya, karena memang banyak sekali yang mesti didatangi dan diurus dan diatur gitu. Ya, nah kalau ada orang yang ingin minta bantuan lewat Gus Durian gimana caranya tuh ya?
Di beberapa kali saya mendapat itu lewat sosmed gitu. Oh, Ada sosmed, yang oke. menghubungi saya lewat sosmed, minta bantuan. Dan dia kasih datanya juga ya. Ya, jadi langsung sama timnya kami, tim dari Gus Durian Peduli dicek. Jadi diminta nomor teleponnya, alamatnya, segala macam datanya dilempar ke relawan yang ada di kota tersebut. Langsung ngecek ke lapangan. Oke. Bener nggak, layak nggak dia dapat Dan kalau bantuan. layak dimasukkan Langsung dalam dapet. daftar Iya. data yang calon penerima. Betul. Kalau ada orang yang mau berdonasi, bagaimana? Kalau berdonasi lebih gampang lagi kan, tinggal masuk ke benih baik gitu. Benih baik gitu di situ bisa langsung berdonasi ataupun datang langsung gitu ke lokasi-lokasi kami, walaupun kami tidak menyarankan pertemuan langsung ya. Ada rekening-rekening kami itu tertera semuanya Ada di juga ya? Di akun mana itu? sosial media semua jaringan Gus Durian Peduli itu semuanya memiliki. Oke, jadi ada alternatif lain yaitu Ada alternatif melalui rekening dari Gus Durian gitu, Peduli. iya, Oke. maupun melalui platform-platform lain. Kami juga nggak cuma menerima bantuan dalam bentuk uang saja sebenarnya. Banyak yang menitipkan misalnya masker, hand sanitizer, APD, buah bahkan. Oke. Itu pun kami terima dan kami bagikan gitu. Nah ini menarik karena benih baik ini kan banyak ketitipan tapi barang. Betul. Ada perusahaan produsen untuk barang-barang konsumsi bilang, Pak Andi boleh nggak saya nggak ngasih duit tapi barang-barang saya ini pasti dibutuhkan karena ini masuk dalam items di sembako. Iya. Kalau gitu boleh lewat Gus Durian Bisa juga ya. banget. Bisa banget. Berarti saya aman. Selama ini saya takut-takut gimana baginya. Sekarang udah tahu jalan keluarnya. Pokoknya selama barangnya bukan barang ilegal. Nah, Anita, terakhir ini, mungkin ada sesuatu yang bisa atau ingin disampaikan kepada masyarakat dalam konteks bagaimana menghadapi situasi dan kondisi sulit di tengah pandemi COVID ini. Saya cuma mau menghimbau kepada semua untuk terus menjaga rasa kemanusiaan itu, terus menjaga dan berpikir bahwa ini memang tanggung jawab bersama sambil tetap menjaga kita tidak saling menularkan. Jadi prinsipnya adalah jaga diri, jaga jarak dan saling jaga, dan ingat juga bahwa apabila ini selesai, pandemik ini selesai, kondisi nggak tiba-tiba langsung berubah jadi normal. Mungkin orang-orang yang dulu di PHK, kemarin sempat di PHK, nggak akan bisa langsung dapetin pekerjaan. Mungkin ekonomi tidak akan langsung pulih begitu saja dengan cepat. Mungkin orang-orang yang tadinya miskin akan tetap masih struggling dengan hidupnya. Jadi jangan mentang-mentang pandemiknya selesai terus kita melupakan. Oke. Gitu. Kita masih tetap jagain mereka dulu sampai benar-benar memang mereka bisa dilepas dan sudah bisa diberdayakan. Gitu. Terima kasih Anita Terima kasih banyak, sudah Pak berbagi Adi. cerita dengan kami di acara Ki Candy. Semoga kebaikan dari teman-teman di Gus Durian Peduli itu dibalas oleh Allah yang Maha Amin. Kuasa Amin. ya. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.